Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dengan pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dalam melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Reni Bayumurti yang mengajar di SD Negeri Pasir Haur, tepatnya di kelas 6. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita mulai saja ya Bu. Ya. Saya akan bertanya, untuk besok itu materi apa yang akan Ibu pelajari dalam kegiatan besok? Kebetulan besok adalah pelajaran IPAS ya Bu. Materinya yaitu mengenal rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Nah, dari pembelajaran itu tujuan apa yang ingin Ibu capai? Ya, kebetulan dari tujuan pembelajarannya yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, saya itu ingin peserta didik dapat menjelaskan pengertian rotasi dan revolusi bumi dan bulan dengan tepat. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memperagakan peristiwa gerak rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan akibat atau dampak dari peristiwa gerak rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Itu Bu. Baik. Jadi ada 3 poin tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Reni capai dalam pembelajaran besok, yaitu yang pertama mencari pengertian rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Yang kedua, memperagakan gerakan rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Dan yang ketiga, dampak apa yang akan terjadi pada saat terjadi rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Baik, selanjutnya dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, area pengembangan yang ingin Ibu nantinya capai, aspek apa saja yang ingin Ibu capai? Baik Bu, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 2 ya Bu ya. Di area pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana di area pengetahuan ini saya ingin anak-anak itu mengenal apa sih pengertian dari rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Dan di area pengembangan keterampilannya, saya ingin anak itu belajar untuk bekerja sama di diskusi kelompok dan meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Gitu. Jadi itu strateginya ya Bu. Strategi yang ingin dilakukan dalam pembelajarannya? Kalau strategi, kebetulan saya ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan juga metode problem based learning. Dan kalau pendekatannya, saya ingin anak itu belajar mengkomunikasikan, menginformasikan sesuatu dan juga menanya serta menjawab apa yang mereka diskusikan di kelompok tersebut. Ya, baik. Jadi Ibu sudah menyiapkan secara lengkap ya tentang model pembelajaran, strategi pembelajaran, juga metode pembelajaran yang akan dilakukan. Ya. Selanjutnya Bu, dalam strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan, Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensi yang bagaimana? Kebetulan kalau berdiferensiasi itu kan otomatis ada 3 ya Bu. Saya berdiferensiasi proses, produk, dan juga Keterampilan. Kalau keterampilan sudah pasti saya itu menggunakan produk ya Bu ya. Iya. Karena dalam berdiferensiasi itu saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu seperti Iya, apa, iya. apa yang mereka butuhkan seperti itu. Baiklah. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pembelajaran atau observasi yang akan kita lakukan, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran nanti? Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat ya Bu, yang sudah mungkin mahir dalam pembelajaran berdiferensiasi, Iya. termasuk juga Ibu ya sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu yang akan saya berdayakan untuk membantu saya Bu. Ya, baik. Jadi di sini nanti Ibu akan mencatat selama kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan besok, apa saja yang terjadi di kelas, hal-hal apa saja yang kurang mungkin ya, nanti bisa diperbaiki. Nah, akhirnya Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan besok? Harapannya tentunya dengan observasi di kelas yang akan dilakukan oleh Ibu nanti bisa meningkatkan keaktifan siswa selama di kelas, menumbuhkan rasa kerjasama dan juga rasa percaya diri mereka dengan lebih baik lagi selama pembelajaran. Iya, baik, bagus ya Bu, harapan yang ingin dicapainya. Mungkin itu saja Bu. Oh, iya, Bu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini.
kita bertemu besok di kelas dalam kegiatan observasi ini. Ya, siap. Maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk semuanya berdiri
ketiga dapat menjelaskan akibat atau dampak dari peristiwa gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran untuk meningkatkan rasa semangat kita sedikit dulu ya. Masih ingat tepuk P5? Masih. Kita lakukan ya. Tepuk P5. Proyek pembuatan mobil pelayan Pancasila. P5. Yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Baik kita. Nah, sebelum kita kembali ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Ini cuacanya hari ini siang hari ataukah malam hari? Siang hari. Siang hari. Nah, sebelum itu manfaat, ibu akan sampaikan dulu ya manfaat pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu dengan kenapa kita harus belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Manfaat dari pembelajaran materi ini adalah kita akan banyak belajar tentang bumi sebagai tempat tinggal kita. Dan yang kedua, apa sih itu rotasi dan revolusi bumi? Manfaat apa dari rotasi dan revolusi bumi itu terhadap kehidupan kita, dan dampak apa yang dapat ditimbulkan dari rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah manfaat yang akan kita pelajari pada materi revolusi dan rotasi bumi ya. Nah, coba ini yang ibu ada pertanyaan stimulus untuk kalian ya. Menurut kalian, apakah kamu tahu bedanya jam 05.00 dan jam 17.00? Ada yang mau jawab? Silakan kembali. Jam 05.00 Ya. pagi, Ya. 17.00 sore. Sore. Nah, betul sekali. Tepuk tangan buat kembali ya. Nah, menurut kamu, mengapa siang dan malam terjadi bergantian? Ada yang mau jawab? Mengapa siang dan malam terjadi bergantian? Ayo, ada yang mau jawab? Silakan. Kenapa ya? Siang dan malam itu terjadi bergantian? Ada yang mau jawab? Silakan. Tidak usah malu-malu. Silakan. Mau jawab silakan. Kenapa? Ayo. Ya, ibu ulangi lagi. Menurut kamu, mengapa siang dan malam itu terjadi bergantian? Ya, jelas. Karena bumi berputar. Karena bumi berputar. Ya, tepuk tangan buat Ilham ya. Karena bumi berputar, karena bumi itu bergerak, sehingga terjadinya siang dan juga malam hari. Nah, ibu akan membagikan sebuah video untuk kalian pelajari ya. Nanti kalian pahami baik-baik apa yang terkandung dalam video berikut ini ya. Silakan keluarkan alat tulisnya dan perhatikan baik-baik video yang akan ditampilkan. Simak baik-baik dan perhatikan ya. Jadinya siang dan malam adalah karena adanya perputaran bumi. Terima kasih juga sudah subscribe. Nah, bagaimana setelah melihat video yang ibu tampilkan? Apakah kalian sudah ada gambaran apa itu rotasi dan revolusi bumi? Sudah. Dari video tadi, kira-kira apa sih itu rotasi bumi? Apa sih itu rotasi bumi ya dari gambaran yang kalian lihat di video? Coba. Ada yang mau menjawab? Terjadinya siang dan malam. Ya, akibat dari rotasi bumi itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, ibu ada sebuah alat peraga untuk dilihat ya, boleh lihat di depan. Ini penggambaran istilahnya adalah rotasi dan revolusi bumi. Ini diibaratkan adalah matahari. Matahari di sini sejajar dengan bumi ya, dan di sini adalah bulan. Nah, ketika bumi berputar pada porosnya, ini dinamakan dengan rotasi. Sedangkan ketika bumi mengelilingi matahari
diskusi yang telah kalian lakukan ya. Nah, Ibu akan memberikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan ya. Di masing-masing kelompok silakan dilihat dulu bentuk LKPD-nya. Nah, yang mau role playing, kelompok mana yang mau bermain role playing? Kelompok Nuril mau bermain role playing ya. Maka tanda LKPD-nya disesuaikan. Dan kelompok Bumi mau secara apa? Gambar ataukah dengan secara auditory? Oke, secara visual ya. Silakan LKPD-nya dibuka dan ini berarti kelompoknya auditory. Nah, petunjuknya ada di situ ya. Dibuat seperti ini. Ibu bagikan dulu alat bantunya. Sudah sama ya? Ya. Nanti ditempel sini. Silakan diskusi ya. Kerja kelompok ya semuanya yang bersama mama. Algoritmanya nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti seperti ini. Modelnya seperti ini nanti hasilnya. Ya. Nanti ibu di sini ya. Oke, dua. Tadi mana tadi? Digunting dulu udah. Yang ubahnya ya. Yang media ini kalau kita buat video
gerak semua harian mata Tiga. perbedaan waktu dan perubahan arah angin. Pengertian revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Pengertian akibat revolusi bumi adalah perubahan musim, terjadinya gerak semua tahunan matahari, perubahan rasi bintang, perbedaan lama waktu siang dan malam. Ada yang ingin memberikan tanggapan untuk temannya? Apa? Kembali? Bagus. Apa lagi? Selain bagus, ada yang kurang dari presentasi teman-teman? Hebat. Hebat. Oke. Nanti tepuk tangan untuk kelompok besar ya. Halo, silakan kelompok mana lagi yang akan maju? Silakan. Oh, kelompok kelompok bumi. Ya, bumi silakan. Yang mewakili silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bumi akan menyampaikan diskusi kami. Ya, silakan. Boleh. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Oke, betul. Kita ambil pada konteksnya. Lalu, Sedangkan revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. ya. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari, lalu Rotasi terjadinya rotasi bumi, fenomena alam di bumi. Yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua kelokan arah angin. Yang ketiga dari sebuah tanggungan matahari. Yang keempat pembagian zona waktu. ya. Yang kedua revolusi bumi. Yang keempat terjadinya revolusi bumi, fenomena di bumi. Yang pertama pergantian musim. Yang kedua perkembangan rasi bintang setiap tahunnya. Yang ketiga perbedaan zona waktu. Yang keempat gerak semua harian matahari. Oke. Ada yang mau menanggapi presentasi temannya? Hah? Hebat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bumi. Kembali ke teman. Kelompok terakhir, kelompok matahari. Siapa diwakili oleh siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok matahari akan membacakan hasil diskusi kami. Akibat rotasi bumi. Ketika bumi bergerak pada porosnya dan dinamakan rotasi bumi. Akibat rotasi bumi terjadinya siang dan malam. Ketika bumi bergerak pada porosnya dinamakan rotasi bumi. Sedangkan ketika bumi bergerak mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Akibat rotasi bumi terjadinya siang dan malam, terjadinya perbedaan waktu, perubahan arah angin, terjadinya gerak semua harian matahari, sedangkan terjadinya gerak semua tahunan matahari, perubahan rasi bintang, perubahan musim di bumi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan hasil diskusi kami. Oke, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bagaimana tanggapannya? Bagus. Untuk lagi ada mengerti dari hasil presentasi teman-temannya? Mengerti. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok matahari. Ya. Baiklah, boy. Setelah kalian mendengarkan hasil diskusi setiap masing-masing kelompok, kira-kira
kalian sudah memahami betul apa itu rotasi dan revolusi bumi. Ada yang ingin menambahkan? Apa sih itu revolusi bumi? Apa sih itu rotasi bumi? Silakan. Apa itu revolusi bumi? Ada yang menjawab? Apa itu revolusi bumi? Ya, silakan kembali. Perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kalau revolusi apa revolusi tadi? Artinya revolusi? Ya, silakan Alia.
Yang sudah selesai boleh. Pergantian siang dan malam. Lalu banyak sekali manfaat rotasi bumi sebenarnya memiliki manfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah adanya pergantian siang dan malam. Berputarnya bumi pada pola bumi dengan suhu dapat menyebabkan pembagian siang dan malam secara merata. Nah, coba ibu ikut saya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kata, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Mengenal revolusi dan rotasi bumi. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lagi setelah mempelajari rotasi dan revolusi? Kira-kira apa yang kalian ketahui lagi? Apa? Ingin apa? Jawab aja, ayo, jangan malu-malu. Kenapa? Apalagi yang kalian ketahui setelah belajar tentang rotasi dan revolusi bumi? Tentang planet lain. Nah, tentang planet lain itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke. Apakah pelajaran hari ini senang? Senang. Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaanmu hari ini? Silakan ambil sticknya secara bergantian dan lakukan bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, silakan. Bagaimana perasaannya hari ini? Oke, setelah dimasukkan bagaimana perasaan hari ini,
dunia. Ya, jadi kita akan memahami selain dampak rotasi dan revolusi bumi, kita juga akan memahami tentang sistem tata surya yang ada di planet kita ya. Nah, baiklah. Sekarang kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Yes, kita menyanyikan lagu yang telah kita sepakati sebelumnya itu Cincangkling dalam hitungan tiga ya. 1, 2, 3. Cincangkling masuk timun, timun. Longkak kolong makan makan timun. Cincangkling masuk timun, timun. Longkak kolong makan makan timun. Kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini dengan perasaan yang sangat luar biasa gembira, senang, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan meminta siapa yang akan memimpin doa ke depan? Silakan, berhenti. Oke. Kita akan bacakan alhamdulillah terlebih dahulu ya semuanya. Alhamdulillah. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini ya. Makasih ya. Alhamdulillah kita sedang ngobrol-ngobrol ya Bu Siti. Kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi pasca observasi pembelajaran. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Bu Reni ya, selaku rekan sejawat Bu Siti yang sudah diobservasi ya gitu. Untuk kegiatan ini nanti Bu Siti akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil data evaluasi observasi pembelajaran ke rekan sejawat, kemudian melakukan percakapan umpan balik di mana nanti Bu Siti harus menemukan area pengembangan dan perbaikan diri dari rekan sejawat yang diajak untuk coaching hari ini. Kemudian ada percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Ya. Terima kasih ya Bu Reni sudah siap sekarang, sudah hadir dan sudah siap. Silahkan boleh dimulai Bu sesi percakapan coaching pasca observasi. Baiklah, terima kasih Ibu pengajar praktek Ibu Reni yang hari ini hadir dalam kegiatan pasca observasi. Saya sebagai coach akan meng-coaching Ibu Reni semua sejawat saya. Baik, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kemarin kita sudah melakukan kegiatan praobservasi dan pasca observasi. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Jujur saya sangat tegang sama Ibu ya, karena saya baru pertama kali juga di coaching oleh sejawat. Biasanya sama kepala sekolah ya. Ada perasaan yang berbeda gitu, sedikit berbeda gitu. Tapi saya mencoba untuk relax saat itu walaupun ya sedikit tegang, tapi alhamdulillah dapat saya atasi dan berjalan dengan lancar gitu Bu. Selamat ya, terima kasih. Baik, setelah pelaksanaan observasi kemarin, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu siapkan? Alhamdulillah ya Bu, hampir sepenuhnya tercapai, hanya saja mungkin ada sedikit kendala tersendiri gitu ya, karena
kalau saya presentasikan mungkin sekitar 80% lah, karena sisanya masih kurang sesuai apa yang saya harapkan gitu Bu. Gitu. Baiklah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan? Terus saja Bu, silakan Bu. Terima kasih, mohon maaf ya. Menurut pengamatan saya sebagai observer di sini, saya yang telah melihat kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Reni sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan perencanaan yang tadi dituangkan di dalam RPT-nya. Di mana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada saat kegiatan sudah nampak dalam pembelajaran tersebut. Terus sehingga murid-murid terlihat sangat antusias, menurut pengamatan saya sangat antusias dalam menerima materi. Baik mereka melihat model-model pembelajaran yang sudah Ibu gunakan sangat sesuai. Terus bagaimana pendapat Ibu dari hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan? Saya coba terima kasih sebelumnya ya Bu, karena Ibu telah mengamati pelaksanaan pembelajaran yang saya telah laksanakan. Tapi saya jadikan pengamatan yang Ibu lakukan itu sebagai bahan modal buat saya untuk lebih memotivasi diri saya lagi untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan saya harap Ibu juga bisa membantu saya dan bisa mengamati di lain waktu gitu ya Bu, apa kekurangan yang saya alami di dalam kelas. Tetapi setelah selesai melakukan observasi, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Tentunya Bu, karena dari presentasi yang saya sampaikan tadi ya, sekitar 20% lagi itu bagi saya masih ada beberapa anak yang tidak yang tidak saya bukan berarti ini ya, tapi kurang memperhatikan apa yang telah saya sampaikan walaupun dengan penggunaan pembelajaran yang sudah saya modifikasi sedemikian rupa untuk lebih menyenangkan mereka di dalam kelas, tetapi ada saja sebagian anak yang masih kurang aktif gitu Bu. Walaupun saya sudah memancing dengan beberapa pertanyaan misalnya, tapi anak itu masih sedikit terlihat pasif gitu di dalam kelas, dan itu menjadi PR buat saya sendiri buat kedepannya. Jadi kendala yang Ibu hadapi, keaktifan siswa yang masih kurang, walaupun sudah dipancing dengan beberapa pertanyaan tematik atau menggunakan model dan metode yang juga. Ya, terus saya ingin anak itu bukan aktif hanya di anak-anak itu saja, tetapi semuanya juga ikut terlibat aktif di dalam kelas ya, seperti itu Ibu. Ya, baiklah. Terus setelah melihat seperti itu, apa rencana Ibu selanjutnya agar hal yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? Mungkin yang pertama saya akan mencari model pembelajaran yang lebih efektif lagi ke depannya gitu ya, lebih menciptakan suasana kelas yang jauh lebih menyenangkan, mungkin dengan diselingi dengan beberapa kuis interaktif gitu Bu ya, mungkin dengan penggunaan berbagai teknologi yang kekinian, mungkin itu akan lebih memotivasi anak untuk belajar jauh lebih termotivasi lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu Ibu. Ya, baiklah, setelah saya mendengar rencana yang ingin Ibu lakukan di masa depan, banyak sekali yang motivasinya, terus model metode yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu, karena kan lebih cepat lebih baik ya kalau dalam melaksanakan pengembangan untuk pembelajaran di kelas gitu. Ya mungkin lusa ya, akan saya coba untuk mulai menerapkannya di dalam kelas. Jadi secepatnya ya Bu. Iya. Selanjutnya dalam pelaksanaan observasi ini, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan, yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Ini juga bagian dari kekurangan saya mungkin sebagai tenaga pendidik gitu ya Bu ya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi pedagogi saya sebagai seorang pendidik, karena saya merasa masih banyak kekurangannya dan masih harus banyak belajar lagi, banyak menimba ilmu dari berbagai sumber juga, dari rekan maupun dari atasan ataupun di luar itu gitu Bu, yang dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya melihat banyak sekali yang ingin dikembangkan, tapi ada satu yang sangat ingin Ibu capai, yaitu dalam pengembangan secara pedagogiknya Ibu. Baik, berarti tadi kompetensi secara pedagogik yang ingin Ibu kembangkan. Terus kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai selanjutnya? Harapan saya tentunya untuk diri saya sendiri menjadi guru yang jauh lebih baik lagi, yang bisa beri contoh yang positif buat anak didik saya, dan juga bisa
berbagi praktik baik juga dengan rekan-rekan semua, juga sebagai contoh yang teladan juga buat anak didik saya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dapat meningkatkan kompetensi anak juga baik akademik maupun non akademiknya ke depannya gitu harapan saya. Jadi mungkin Ibu berharap lebih konsisten ya dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah kalau itu udah saya lakukan ya Bu, dengan Ibu bisa melihat tadi saya sudah mulai menerapkan PSE dengan teknik stop itu ya Bu, untuk anak itu lebih rileks ketika di dalam kelas, dan budaya positif juga sudah mulai dilakukan sebagai pembiasaan baik gitu ya, karena Ibu sendiri sudah membantu saya waktu itu dalam pelaksanaannya seperti apa, dan saya juga sudah berbagi ilmu dengan Ibu juga berbagi ilmu dengan saya dalam penerapannya di dalam kelas. Baiklah, jadi Ibu berharap juga konsisten dalam melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Semoga harapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat terus Ibu lakukan secara konsisten ke depannya, sehingga siswa dapat merasa gembira, bahagia, dan senang dalam proses pembelajaran ke depannya. Baik, mungkin itu saja kegiatan pada hari ini. Saya telah melaksanakan kegiatan dari awal observasi sampai akhirnya saya sudah melakukan percakapan pasca observasi. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu PP untuk memberikan tanggapan yang telah saya dan rekan saya. Ya, terima kasih Bu Eni, Bu Siti dan Bu Reni ya. Banyak nama yang sudah melakukan percakapan pasca observasi luar biasa ya. Saya menyimaknya dengan semangat, ternyata memang lancar gitu ya. Sangat lancar dan terlihat tidak ada kesenjangan gitu antara coach dengan coachingnya, mengalir dengan begitu nyaman ya. Ada beberapa poin yang saya catat tadi dari hasil percakapan ini. Bu Siti menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar ketika dilakukan pembelajaran pada saat itu, kemudian menyampaikan hasil observasinya, juga menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat observasinya. Luar biasa, mudah-mudahan kegiatan coaching ini baik Pak maupun observasinya dan pasca observasinya untuk supervisi pembelajaran tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan PGP saja, tetapi akan terus konsisten itu lakukan walaupun nanti kegiatan PGP-nya sudah berakhir, dilakukan kegiatan coaching seperti ini ya. Tentu saja kembali dari saya, selamat melaksanakan pembelajaran yang lebih berdampak pada murid ya, juga tetap konsisten melakukan kegiatan coaching untuk supervisi. Itu saja Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu PP dan Ibu Reni yang telah kesempatan pada hari ini. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Eris bukan diangkat.